Oke, sekarang maunya apa Anda? Maunya apa? Ya terserah aja, kan dari awal kita jujur. Kalau jujur kita enak loh. Jujur kacang hijau kan enak. Iya, sekarang mau ada yang meninggal, kayak mau ada yang kena santet, itu urusan mereka. Lah. Saya tidak tahu masalah itu. Tapi kalau misalnya Anda mengusik tentang keberadaan saya, berarti Anda melawan saya. Oh berarti itu dikatakan saya melawan Anda? Iya, betul. Oke, saya katakan sekarang, saya akan melawan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini adalah tentang aksi Kang Ujang untuk menghancurkan Kiai Johar sang gurunya para dukun santet. Mengetahui Kang Ujang yang berusaha membongkar kedoknya sebagai tukang santet, sang Kiai marah dan kemudian berusaha menyerang dan membunuh Kang Ujang Bustami. Lalu bagaimanakah aksi heroik Kang Ujang dalam menghadapi sang Kiai Johar yang berbahaya itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustami dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Habis. Ya. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini dengan Abah Yai Johar. Betul. Abah Yai Johar, mohon maaf, saya dengan Kasmat. Pak Kasmat dari Jakarta. Kebetulan Kasmat itu YouTuber. Oh, YouTuber. Ini ganggu tidak? oh enggak. Ini Abah. Udah. Boleh saya masuk dan saya mau ketemu, saya mau bincang-bincang dulu dengan Anda. Sebelumnya maksudnya apa? Ya saya mau silaturahmi aja. Oh, silaturahmi. Kan mohon maaf kalau ganggu karena saya ini kan YouTuber, tahu. Abah Yai Johar tahu nggak YouTuber? Kok sampai bawa kamera segala? Iya, YouTuber, tahu YouTuber. Tahu. Sahabat Kang Ujang Bustami yang berbahagia. Video ini adalah tentang misi Kang Ujang untuk menghentikan Kiai Johar, seorang dukun santet yang sangat berbahaya. Informasi tersebut mengatakan bahwa Kiai Johar ini adalah seorang gurunya para dukun santet di tanah Jawa. Banyak orang yang datang dari berbagai daerah demi bisa berguru dan belajar ilmu santet kepadanya. Dan memang, Kiai Johar ini dikenal banyak orang memiliki ilmu santet mengerikan yang sangat mematikan. Konon orang yang disantet sang Kiai bisa langsung mati dalam waktu yang tidak lama. Tidak hanya itu saja, sang Kiai juga diyakini memiliki kemampuan yang tak biasa. Konon dia bisa terbang, berjalan di atas tanah, bahkan bisa melakukan sholat di atas daun pepohonan. Dan karena mendengar cerita tersebutlah Kang Ujang kemudian mencoba datang ke rumah Kiai Johar. Kang Ujang ingin bertabayun untuk mencari tahu kebenaran dari cerita tersebut. Dan untuk menjalankan misinya, Kang Ujang menyamar dengan nama Kasmat dan mengaku sebagai seorang YouTuber dari Jakarta. Tujuannya datang adalah untuk membuktikan kebenaran cerita tentang Kiai Johar yang katanya memiliki kemampuan yang sangat luar biasa itu. Maka setelah bertemu dengan sang Kiai, Kang Ujang pun segera menyampaikan tujuannya.
Bahwa benarkah Kiai Johar memiliki kemampuan yang sangat luar biasa itu? Dan apakah juga benar, sang Kiai adalah juga gurunya para dukun santet? Namun mendengar keingintahuan Kang Ujang yang demikian itu, sang Kiai ternyata berusaha menutupinya. Dia mengaku hanyalah seorang petani, seperti halnya warga yang ada di kampungnya. Iya, saya kesini itu atas rekomendasi teman saya. Abah Johar itu terkenal di mana-mana suaranya. Suaranya itu tak asing lagi lah. Satu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu semuanya, bahkan Nusantara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia semuanya tahu. Sampai tadi saya kan tadi kesini naik ojek Pak ya, punten ya. Karena ini mobilnya nggak bisa masuk. Nah di pangkalan ojek itu saya nanya Bayi Johar itu semuanya sudah tahu semua. Luar biasa ini ilmunya. Wah, Bapak itu hanya omongan orang yang mungkin tidak tahu saja. Saya orang petani biasa, Pak. Oh, ya karena konon katanya kelebihan-kelebihan Abah Johar itu kalau sholat itu di atas daun pisang begitu. Ya, saya orang petani biasa yang keseharian saya kami saya kalau pagi ke sawah, sore datang. Nggak usah merendah gitu. Ya karena saya tahu tuh kalau jalan itu juga kan tidak pernah nginjek tanah, itu benar ya? Ya, itu kayak setan aja. Iya kan maksudnya begitu. Saya dengar di luaran saja. Bahkan muridnya itu di mana-mana si Indonesia itu hampir jutaan. Wah, Bapak. Jadi sebenarnya orang itu karena ketidaktahuan jadi mungkin jadi orang-orang petani biasa. Oh, petani biasa. Saya hanya pergi ke sawah pulang sore biasa. Iya malah berkaca untuk bertanam. Oh punya istri juga ya? Alhamdulillah punya. Punya istri. Punya anak juga. Sementara sampai saat ini belum dikaruniai. Oh belum dikaruniai anak. Tapi waras ya Pak? Alhamdulillah waras. Berarti ada tamu di sini banyak kan tadi saya di ojek aja katanya banyak tamu di sini gitu. Yang berkunjung ke sini, yang minta-minta sesuatu, kayak minta-minta, mohon maaf nih, saya lancang. Karena tadi saya hasil investigasi survei di lapangan itu, konon katanya suka terima-terima santet begitu. Mohon maaf, saya lancang. Oh, enggak lupa. Saya kan biasa saja, itu hanya orang-orang yang tidak tahu saja. Sebenarnya tahu sendiri tadi, saya hanya saya sama ponakan saya yang kesehariannya yang biasa di sawah. Gitu. Oh, jadi nyantet-nyantet gitu nggak bisa? Wah, nggak tahu Pak, itu nggak tahu. Terus kalau ada orang yang kesini minta berobat, minta atau pasang susu, pasang emas, pasang linggis ke dalam perutnya itu nggak ada? Enggak juga Pak, itu orang-orang yang istilahnya tidak tahu saja, yang kejelasannya maka sekali lagi saya katakan bahwa saya sama ibu saya keseharian saya itu hanya bekerja di sawah dan berangkat pagi pulang petang gitu dulu Pak. Jangan begitu, jangan selalu tawadu begitu. Santai aja sama saya. Jadi santai Pak, santai banget dulu Pak. Saya tahu saya dari luaran juga. Bahkan ayam juga membisikin saya seperti itu gitu loh. Berarti kan muridnya jutaan di mana-mana. Terus terang aja. Ada yang katanya bilang korban santetnya juga ada. Suka nyantet gitu, suka nyantet. Aduh Pak, yang namanya santet, berbagi santet itu apa? Gitu. Santet apa? Berbagi baik sama orang itu apa? Nggak ngerti Pak ya gitu. Sekali lagi saya katakan bahwa setiap keseharian saya beserta keluarga itu Pak, sama ponakan saya itu kalau pagi berangkat ke sawah, petang baru pulang ke rumah. Ya masa tiap hari ke sawah aja kan, sawah ada panen, ada pacaklik, kalau masa sawah terus itu Pak. Jadi karena kalau musim kemarau saya tetap palawija, kalau sekarang musim hujan ya alhamdulillah tetap padi. Begitu. Selalu pasti kata. Bener nih, kan bohong. Kalau orang bohong itu nggak boleh loh ya. Itu kan di sini tokoh masyarakat. Kang Ujang terus mencoba bertanya kepada Abah Yai Johar tentang kemampuannya yang luar biasa, juga bahwa dia memang adalah seorang guru dukun santet. Karena Kang Ujang juga merasa bahwa Yai Johar adalah orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun sang Yai masih tetap teguh dengan perkataannya, bahwa dia benar hanyalah seorang petani seperti pada umumnya. Dia biasa ke sawah, berternak, juga bercocok tanam untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun dia terlihat mengajari seorang pria itu, hanyalah sekedar untuk latihan berolahraga. Dan mengetahui Yai Johar yang terus berusaha merendah yang demikian itu, Kang Ujang tidak ingin percaya begitu saja. Kang Ujang mengetahui bahwa ada energi ilmu hitam yang sangat kuat di rumah Yai Johar. Sebab itulah Kang Ujang mencoba mencari alasan agar bisa membongkar kebohongan yang Abah Yai lakukan. Kang Ujang kemudian berpura-pura minta izin untuk ke kamar mandi dengan alasan buang air kecil. Dan setelah masuk ke dalam ruang dapur itulah Kang Ujang kemudian merasakan ada alat-alat ritual santet di tempat itu. Dengan alasan ingin melihat di dalam gentong yang katanya berisikan beras. Kang Ujang kemudian berhasil menemukan benda santet itu. Di gentong tersebut tersimpan berbagai alat yang biasa digunakan untuk melakukan kirim santet.
Setelah itulah Kang Ujang kembali berkata kepada Abah Yai Johar, bahwa sang Abah tidak bisa lagi berbohong kepadanya. Lebih baik dia jujur saja, karena bukti itu sudah sangat nyata. Ada paku-paku itu dalam telurnya, maksudnya apa? Kan tadi ngomongnya pakai nggak pernah nyantet. Terus itu maksudnya apa? Ini lagi ngapain? Ya jadi Anda maksudnya apa datang ke sini? Maksudnya apa gimana? Maksudnya apa? Buka-buka kantor sini. Lah, kan, iya maksudnya apa? Ya kan nggak maksud apa-apa. Jadi begini, saya kan tadi saya ngomong nyantet nggak nyantet. Kan tadi saya bilang kita laki-laki, Anda laki-laki, kan begitu. Anda jawara, saya bukan jawara. Saya kesini kan sebagai YouTuber. Makanya tadi mau ngising, saya sampai nggak jadi ngising. Saya ngeliat ini. Maksudnya itu jarum-jarum kayak gitu mau dikirimin ke siapa? Nah, ini urusan Anda apa? Nah, urusan Kenapa Anda saya? Ya saya mau bilang itu jarum-jarum cilet-cilet mau dikirimin ke siapa? Katanya ke sawah. Maksudnya apa? Iya betul, buat ke sawah, buat nanamin padi di sana. Kalau ada yuyu, ada apa, saya tusuk-tusukin supaya jangan mengganggu. Tusuk-tusuk, urusannya apa Yuyu sama ditusuk-tusuk Ya, jarum? mengganggu hama sawah. Tinggal dipentung aja Yuyu mati. Maksudnya apa gimana? Kan aku aja, kita ngobrol lagi di sana. Ngising sampai nggak jadi nih saya ngising. Ya, kamu ya, Pak. Nah, maksudnya Enak aja kamu. ya makanya, kita ngobrol aja. Kan enak kan kalau kita ngobrol. Ya, tapi tahu kan itu kan urusan saya. Apa itu? Terus? Nah, duduk. Ya, saya duduk. Apa maksudnya Anda buka-buka kantong segala? Lah, kan tadi saya sudah izin, boleh nggak saya dibuka? Mau diizinin, kan ada beras. Ya, tadi saya kan udah bilang kan, beras itu mau dimasukkan nanti siang, karena sekarang malam. Lah kan masa di dalam gentong itu ada telur, terus ada paku-paku, ada siletnya, itu maksudnya apa? Itu urusan saya. Lalu Anda harus datang ke sini. Lah, Buat saya. ya kan makanya dari awal saya Anda laki-laki, saya laki-laki gitu loh. Kita jujur, ketika Anda ngaku selesai kan kita wawancara. Maksud YouTuber kan kita mau wawancara gitu loh. Betul, saya tahu. Nah itu ada target kan, paham ya? Target kenapa? Tuh kan masih enak aja. Iya, target itu kan. Anda ngaku aja, sekarang ngaku. Kalau nggak ngaku, sok saya sih maunya gimana? Kalau Anda tidak terima dengan saya, silakan saja. Begitu. Oh, Anda begitu datang ke sini, mau mengoreksi saya? Ya. Maksudnya apa? Ya nggak ada maksud apa-apa. Ya buktinya obrak habis semua peralatan saya. Ya itu ada dobrak kabel, belum saya masuk ke kamar pribadi. Belum saya masuk ke kamar pribadi yang di tengah itu, saya masuk, saya acak-acak semuanya. Loh, kok begitu? Karena Anda dari awal kita nggak jujur, sama saya nggak jujur gitu. Saya ngomong dari awal jujur, Anda terus terang saja, kan ngomong gitu. Terus ngapain kayak gitu-gitu? Ada yang gerak jalan, maksudnya apa? Ya saya bilang dari tadi, itu mengorek-orek saya. Yang ngorek-ngorek, kan dari awal ngomong, kenapa harus ditutup-tutupin? Ada gerak jalan, gerak jalan dari mana? Agustusan gerak jalan, dan aja Anda. Kamu mati, nih. Mati gimana? Ya terserah aja, kalaupun Anda bisa membunuh saya, silakan saja, saya terima kok. Oke, sekarang maunya apa Anda? Maunya apa? Ya terserah aja, kan dari awal kita jujur. Kalau jujur kita enak loh. Jujur kacang hijau, kan enak. Iya, sekarang mau ada yang meninggal, kayak mau ada yang kena santet, itu urusan mereka. Lah. Saya tidak tahu benar masalah itu, tapi kalau misalnya Anda mengusik tentang keberadaan saya, berarti Anda melawan saya. Oh berarti itu dikatakan saya melawan Anda? Ya, betul. Oke, saya katakan sekarang, saya akan melawan Anda. Loh, siap? Ya silakan aja. Sok. Ritual gue borong. Sama saya. Saya 3 macam langsung sekali. Mengoreksi urusan Ya. rumah tangga saya. Saya mau rumah Enak tangga. aja kalau Ya, sok pengen. datang dari jauh. Harusnya bersilaturahmi yang benar, malah usulan saya. Kenapa? Hah? Hong Selesiatu ada bayi. Dia dulu sekarang mentang melangsung sang. Mereka imbalan sun sampean. Bubar tangkap sekali mengsangnya. Barang mentang barang bang. Siang malam menjelang siang. Musnah ingkaripun ingsun. Orang mentang melintang dunia cahaya. Siang jadi malam lanjut siang. Mentakdirkan oleh ringkit.
melintang gerbang gayang. Kahayang kalian siap. Maju kamu. Maju semua berdua. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Kang Ujang Bustami dengan Abah Yai Johar. Dengan dibantu muridnya, sang Abah berusaha menghancurkan Kang Ujang dengan kekuatannya. Akan tetapi, ilmu hikmah Kang Ujang masih terlalu tangguh untuk mereka hadapi. Setelah melakukan duel beberapa jurus, Kang Ujang pun mengeluarkan ilmu pamungkasnya. Setelah itulah dua dukun guru dan murid itu kemudian mendapatkan ganjarannya. Ilmu pamungkas yang hebat itu menghajar mereka, sehingga tubuhnya langsung terkapar tak berdaya. Tubuh itu diam tak bergerak, dan sepertinya sekarat menjemput takdirnya. Maka tamatlah riwayat Abah Yai Johar, sang kiai sesat yang ternyata guru dukun santet itu. Terima kasih, telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap, kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.